Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Bang Helmi Paulus, Saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria. Marilah kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur terima kasih atas semua rahmat dan karunia-Mu serta penyertaan-Mu sepanjang malam tadi sampai pada hari yang baru ini. Engkau masih memperbolehkan kami untuk bersujud syukur kehadirat-Mu bersama teman-teman di media sosial, teman-teman di YouTubers, dan teman-teman di Instagram. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, yaitu roh Allah, roh Putra, dan roh Kudus, agar kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira, kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludah mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat menonton video saya, yang sempat mendengarkan suara saya pada hari yang baru ini, marilah sedikit kita mendengarkan renungan
dari saya, Bang Helmi Paulus. Dengan kop perenungan kita hari ini, iman menyelamatkan kita. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, bacaan hari ini menuliskan bahwa Yesus menyembuhkan mata orang buta. Bagaimana Yesus menyembuhkan mata orang buta itu? Dengan meletakkan tangannya dan meludah ke mata orang itu. Pertanyaannya akan muncul di sini. Apakah hanya kuasa Yesuskah yang memelekkan dan atau yang menyembuhkan mata orang itu? Atau iman orang itu yang menyelamatkan dirinya? Sahabat-sahabat Yesus yang setia, inilah menjadi bahan permenungan dan refleksi kita hari ini. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang mendengarkan suara saya, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak dan menghimbau sahabat-sahabat Yesus yang percaya Yesus itu Tuhan, agar bisa memahami isi firman Tuhan. Terkhususnya pada saat ini, kita harus bisa memahami isi firman Tuhan ini. Bagaimana ketika Yesus dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Yang notabene-nya dalam firman atau dalam Alkitab banyak orang sakit, banyak orang lumpuh, orang buta yang Yesus sembuhkan. Maka akan muncul pertanyaan di sini. Apakah ketika orang itu disembuhkan karena kuasa Yesus itu sendiri, atau karena iman orang-orang yang mau disembuhkan itu? Yang perlu Bapak Ibu ketahui satu hal, bahwa semua nas Alkitab menuliskan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, itu kebanyakan tertulis karena iman si orang sakit itu. Maka pada hari ini dengan kop renungan dari saya Bang Helmi Paulus, iman menyelamatkan kita. Saya mau mengajak dan menghimbau sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar marilah kita mengimani Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita, dan dengan sepenuh kekuatan kita. Karena ketika hal ini kita lakukan, maka mujizat pun akan terjadi dengan diri kita dan di depan mata kita, bahkan lewat tangan kita sendiri. Dan juga ketika hal ini kita lakukan, semua permohonan kita akan dikabulkan. Karena itu, saya sering mengatakan, akulah saksi Yesus, kerahiman ilahi, dan Bunda tersuci Maria. Puji dan syukur aku haturkan kepada Yesus, kerahiman ilahi, dan Bunda tersuci Maria, karena Dia telah merubah hidup saya. Yang dulunya kehidupan saya adalah seorang preman, yang dulu adalah kehidupan saya adalah seorang yang berantakan, seorang yang tidak pernah beribadah. Tetapi Tuhan Yesus merubah hidup saya. Akan muncul pertanyaan di sini. Apakah hanya Tuhan Yesus sendiri yang merubah kehidupan saya? Tentu tidak. Dari diri saya sendiri, saya ingin merubah kehidupan saya, agar saya bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar baik kerajaan surgawi, untuk menjadi
saksi Yesus Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya dan yang sempat menonton video saya. Mungkin Anda bertanya, siapa yang mengesahkan saya? Atau siapa yang memberi persetujuan untuk saya mengatakan bahwa saya adalah saksi Yesus, kerahiman ilahi, dan Bunda Tersuci Maria? Pertanyaan ini sering terjadi dan terjadi di Alkitab ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kesaksianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus bersabda atau berfirman, kesaksian itu benar. Karena dalam hukum, jika ada dua orang yang bersaksi, maka kesaksian itu benar. Tuhan Yesus mengatakan, aku bersama Bapakku yang bersaksi, maka kesaksianku itu benar. Pada hari ini, aku berkata kepada sahabat-sahabat Yesus yang setia, kesaksianku ini benar. Karena aku bersama Yesus kerahiman ilahi bersaksi, maka kesaksianku itu adalah benar adanya. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, semua ini kembali lagi ke hati kita masing-masing. Semua ini kembali lagi ke iman kita masing-masing. Percayakah saudara akan hal ini? Yakinkah saudara dengan apa yang saya katakan? Itu kembali ke pribadi dan hati kita masing-masing. Tetapi yang perlu saudara-saudara ingat satu hal, bahwa imanlah yang akan menyelamatkan kita. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari hati, mujizat akan terjadi. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia dengan kop renungan kita hari ini, iman menyelamatkan kita. Untuk itu, marilah kita mengimani Tuhan Yesus kerahiman ilahi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur kepadamu atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu, karena Engkau telah mengutus putra-Mu bagi kami, yaitu Yesus kerahiman ilahi, agar kami dapat mengenal Engkau melalui Dia dan mengenal Dia kepadamu. Untuk itu ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini, kami mau berdoa kepadamu. Utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, yaitu Roh Allah, Roh Putra, dan Roh Kudus, agar dapat menerangi kehidupan kami, agar kami mampu menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami, agar kami mampu keluar dari zona aman kami, menjadi saksi Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, aku berdoa, agar semua orang yang mendengarkan firman ini, agar semua orang yang menonton video ini, agar semua orang yang mendengarkan suara saya ini, mulai hari ini, mereka akan keluar dari zona aman mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Tetapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, karena hanya Engkaulah Allah yang hidup dan bertakhta, bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.